Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang sistem ekonomi campuran negara Malaysia dan negara Filipina yang beranggotakan kelompok kami, Catherine Martadivea, Dewa Pradipta, Dinda Anissa, Dini Rofiko, Faril Pradipta Utama, dan Galuh Ayu Fernanda. Pengertian sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah tatanan ekonomi pasar bebas dan cita-cita sosialistik yang membuatnya mengikuti pola kapitalisme dan sosialisme secara bersama-sama. Ekonomi campuran menjunjung tinggi kepemilikan pribadi atas kegiatan produksi tetapi dalam kendali pemerintah. Ekonomi campuran melibatkan kontrol pemerintah pada perusahaan yang menyediakan barang dan jasa penting yang digunakan oleh masyarakat luas seperti bandara, transportasi, pertambangan, listrik, telekomunikasi, kereta api, pasokan air, makanan, obat-obatan, perbankan, dan pertahanan. Selanjutnya, negara Malaysia. Kita masuk pada materi sejarah perekonomian Malaysia. Malaysia merupakan kerajaan federal di Asia Tenggara yang terdiri dari bekas Federasi Malaya. Pada tahun 1963 dibentuk Federasi Malaysia yang juga mencakup Singapura. Akan tetapi, dua tahun kemudian Singapura mendirikan negara tersendiri. Malaysia berhasil menekan Inggris untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1957. Sejak awal kemerdekaannya, perekonomian Malaysia didukung oleh hasil ekspor produksi bahan baku ke luar negeri seperti timah, karet, kayu, minyak mentah, dan minyak sawit yang merupakan komoditas utamanya. Pada masa Tun Abdul Razak yang menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Malaysia membuat suatu sistem ekonomi yang disebut dengan NEP atau New Economic Policy, yang kemudian diikuti oleh kebijakan-kebijakan yang lainnya seperti dasar pembangunan nasional, dasar perindustrian nasional, dasar pertanian negara, dan dasar persyarikatan Malaysia. Perekonomian Malaysia pada awal berdiri didasarkan hampir seluruhnya pada komoditas primer, terutama pada hasil produksi bahan baku luar negeri, terutama karet dan timah, dan tergantung sepenuhnya pada pasar Inggris sampai pada akhir tahun 1967. Namun, dalam dekade-dekade berikutnya, Malaysia berhasil bertransformasi menjadi negara ekonomi industri berorientasi ekspor yang berkembang cepat dengan kebijakan ekonomi dan manajemen industri. Pada awal dekade 1990-an, pemerintah Malaysia merancang industrialisasi yang ditargetkan untuk menjadi negara industri manufaktur, dimulai melalui industri otomotif. Selanjutnya yaitu kondisi ekonomi Malaysia. Malaysia dikenal dengan hasil pertanian yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Mitra ekspor utamanya adalah Tiongkok, Singapura, Amerika Serikat, dan Thailand. Ekspor terutama dalam bidang peralatan elektronik, gas alam cair, kayu serta produk olahannya, karet, dan tekstil. Malaysia berhasil menduduki peringkat ke-21 untuk kategori kemudahan dalam kegiatan bisnis. Berbagai kerjasama ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan wilayah Malaysia Timur. Kerjasama pertama dilakukan dengan menyetujui segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand. Tujuan kerjasama ini adalah membangun landasan pertumbuhan ekonomi dengan membuat jalur perhubungan antar negara. Tujuan lainnya adalah mempercepat pengadaan perdagangan bebas. Malaysia mencampurkan dua sistem ekonomi yang mereka sebut dengan sistem ekonomi sara diri dan sistem ekonomi komersial. Sistem ekonomi sara diri maksudnya adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui bercocok tanam, berkebun, dan perikanan. Sedangkan sistem ekonomi komersil merujuk pada sistem ekonomi yang mengedepankan investasi asing dan penanaman modal. Saat ini, sektor pariwisata juga menjadi sektor ekonomi non-migas yang paling strategis untuk meningkatkan bidang perekonomian Malaysia. Keberhasilan Malaysia dalam menganut sistem ekonomi campuran. Di antaranya yaitu yang pertama, ekonomi Malaysia merupakan terbesar ketiga di Asia Tenggara. Yang kedua, ekonomi Malaysia berada di peringkat ke-29 di dunia berdasarkan PDB. Yang ketiga, ekonomi Malaysia sebagai salah satu negara yang maju dan pesat.
Keuntungan dan kerugian negara Malaysia dalam mengatur sistem ekonomi campuran. Keuntungannya yang pertama, peran pemerintahannya minim dalam penerapannya, sehingga menjadikan mudah dalam hal birokrasi. Banyak pengusaha dari negara-negara lain yang ingin melakukan bisnis di Malaysia. Yang kedua, kejelasan haluan sistem ekonomi di Malaysia yang membuat Malaysia lebih mudah dalam perencanaan sektorial. Kerugiannya yaitu hubungan ekonomi Malaysia saat ini sedikit dipengaruhi oleh keadaan geografis serta jarak. Biaya di seluruh dunia pengiriman dan komunikasi saat ini sangat rendah dan di banyak perusahaan besar yang bergerak secara global. Berikutnya ada negara Filipina. Sejarahnya adalah sebuah negara republik. Konstitusi baru negara ini disahkan melalui plebisit yang diadakan 2 Februari tahun 1987, di mana mereka memulihkan sistem yang dihapuskan pada tahun 1973 oleh presiden pada waktu itu oleh Ferdinand E. Marcos. Dalam menjalankan roda pemerintahan, ia dibantu oleh sebuah kabinet dengan anggota sejumlah menteri yang diangkat oleh presiden sendiri dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Kekuasaan legislatif berada di tangan badan legislatif yang terdiri dari Majelis Perwakilan dan Senat. Pemilihan umum tahun 1987 diadakan untuk memilih 250 anggota Majelis Perwakilan dan 24 anggota Senat. Filipina memiliki sekitar 1.333.000 anggota militer yang terdiri dari Angkatan Darat 62%, Angkatan Laut 23%, dan Angkatan Udara 15%. Dalam sektor ekonominya, pertanian merupakan tumpuan ekonomi Filipina. Negara Filipina juga sempat mengalami kemunduran pada tahun 1998 akibat krisis finansial Asia pada tahun 1997. Kemudian pertumbuhan ekonomi jatuh sebesar 4,4% dalam rentan waktu setahun sekitar 1997 sampai tahun 1998 dari 5% menjadi 0,6%. Kenaikan pertumbuhan mulai pulih pada tahun 2000 dengan besar pertumbuhan ekonomi senilai 4%. Kemunduran ekonomi Filipina diatasi oleh pemerintah melalui peningkatan infrastruktur, penambahan pendapatan negara melalui pergantian sistem pajak dan deregulasinya, serta memberikan pengelolaan ekonomi kepada swasta. Kondisi ekonomi negara Filipina. Ekonomi Filipina merupakan ekonomi negara keempat terbesar di Asia Tenggara dan ke-36 di dunia berdasarkan PDB. Filipina menganut sistem ekonomi campuran dengan industri utama bergerak pada bidang pengolahan makanan, tekstil, elektronik, dan otomotif. Pusat industri umumnya berada di daerah Metro Manila dan Metro Cebu. Pertanian masih memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi di Filipina. Amerika Serikat dan Jepang telah menjadi mitra ekspor utama Filipina. Selain itu, Filipina juga bekerja sama dengan Tiongkok, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jerman dalam kegiatan ekspor. Sebagian besar ekspor berupa barang komponen elektronik dan semikonduktor. Di samping itu, hasil alam seperti gas alam, minyak kelapa, dan buah-buahan menjadi andalan utama di bidang ekspor hasil alam. Filipina tergabung dalam beberapa forum ekonomi internasional seperti Perhimpunan Bangsa-Bangsa, Asia Tenggara, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Selanjutnya adalah keberhasilan Filipina dalam menggunakan sistem ekonomi campuran. Filipina mempunyai 2 keberhasilan saat menggunakan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, ekonomi Filipina merupakan keempat terbesar di Asia Tenggara, dan yang kedua, ekonomi Filipina berada di peringkat 36 di dunia berdasarkan PDB. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian Filipina saat menggunakan sistem ekonomi campuran. Keuntungannya, yang pertama, perkembangan ekonominya berjalan lebih cepat karena memiliki persaingan yang bebas. Kedua, pemerintah mengutamakan tentang kemakmuran dan kepentingan rakyatnya. Ketiga,
Penetapan harga barang dan jasa di pasar bisa dikendalikan dengan mudah. Keempat, pihak swasta tidak bisa mengeksploitasi sumber daya secara semena-mena. Yang kelima, keadaan perekonomian cenderung lebih stabil. Dan yang keenam, adanya pengakuan dari pihak pemerintah Filipina kepada hak individual rakyatnya. Selanjutnya adalah kerugian. Yang pertama, pihak swasta tidak bisa memaksimalkan keuntungannya, sebab terdapat intervensi dari pihak pemerintah. Yang kedua, pemerataan pendapatan sangat sulit untuk dilakukan. Yang ketiga, masalah ekonomi seperti pengangguran, inflasi, dan lain-lain masih terjadi. Yang keempat, pembatasan sumber produksi yang dikuasai antara pemerintah dengan swasta sulit untuk ditentukan. Dan yang kelima, pemerintah mempunyai tanggung jawab lebih besar daripada pihak swasta. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.